Halo adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Kak Esterlina pada sore hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kalau adik-adik ada Alkitab, kita mau buka Alkitab kita di 1 Korintus 12 ayat yang 1 sampai ke 11. Kalau adik-adik belum ada Alkitab di sekelilingnya, adik-adik boleh ambil Alkitab dulu. Kita mau buka sama-sama Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang ada di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Dikatakan di situ berjudul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya adik-adik, judulnya apa maksudnya Kak? Nanti kita mau belajar lebih lanjut apa maksud rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau tanya dulu. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Siapa? Ayo. Amin. Kak Esther percaya yang mendengarkan firman Tuhan pada sore ini percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita percaya kalau Yesus adalah Tuhan, itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Ya, coba dipegang. Roh Kudus ada di dalam hati kita, adik-adik. Ketika kita percaya kalau Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus yang mengerjakan semuanya. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, selain itu adik-adik, Roh Kudus pun memberikan karunia kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada berbagai macam karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam tiap-tiap orang, di dalam tiap-tiap adik-adik semua. Berbeda-beda adik-adik. Dikatakan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 ada contoh-contoh yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap orang. Ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ada yang berkata-kata dengan pengetahuan, di mana kalau ada salah satu orang atau salah satu adik-adik yang berkata-kata tentang firman Tuhan, itu orang menjadi mengerti dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan hikmat, Tuhan Yesus sudah memberikan pengetahuan. Apalagi Kak contoh dari karunia Roh Kudus yang dikerjakan oleh orang percaya. Roh Kudus di ayat yang ke-9, Roh Kudus memberikan iman. Roh Kudus juga memberikan karunia penyembuhan adik-adik. Nah, ini ketika ada adik-adik yang bisa menyembuhkan dengan cara berdoa kepada Tuhan Yesus, itu adalah karunia. Ketika adik-adik melihat ada teman adik-adik yang sakit, misalnya adik-adik mau mendoakan, adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus memohon kesembuhan, ternyata Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, itu pun adalah karunia adik-adik. Lalu ada lagi, Roh Kudus pun dapat memberikan karunia mengadakan mujizat. Ya, pernah adik-adik mendengar kalau orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, ya. Nah, ada orang-orang yang bisa melakukan mujizat dan itu dikerjakan oleh siapa adik-adik? Roh Kudus. Terus, Roh Kudus pun dapat memberikan karunia apa adik-adik? Karunia untuk berbahasa roh. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada bahasa yang terucap yang kita pun tidak mengerti, tapi itu adalah komunikasi adik-adik antara kita dengan Tuhan. Roh Kuduslah yang berbicara kepada Tuhan Yesus sehingga orang tersebut dapat berkata-kata dalam bahasa roh. Dikatakan lagi juga
ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh tersebut. Jadi, adapun orang yang bisa menafsirkan bahasa yang tidak bisa kita mengerti, tetapi orang tersebut mengerti adik-adik apa yang dikatakan oleh roh itu. Itu adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh adik-adik. Nah, semua karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita orang percaya, kepada adik-adik semua, itu adalah satu pemberian, di mana supaya jemaat Tuhan, supaya umat Tuhan semuanya boleh bersatu. Tidak ada yang mengatakan karuniamu lebih besar daripada saya, karunia saya lebih kecil, saya tidak bisa apa-apa. Nggak ada ya adik-adik. Roh Kudus memberikan karunia kepada tiap-tiap orang untuk saling melengkapi, di mana ada yang kuat membantu yang lemah, ketika ada yang berkelebihan membantu yang kekurangan adik-adik, sehingga tercipta satu persekutuan yang baik, yang solid, di mana Tuhan Yesus pun suka dengan persekutuan tersebut ya. Jadi adik-adik, kalau misalnya melihat ada teman-teman adik-adik yang berkekurangan, misalnya adik-adik pun dapat membantu, misalnya meminjamkan alat tulis, atau ketika ada teman-teman adik-adik yang misalnya tidak punya tas, adik-adik mungkin punya tas yang lebih, misalnya adik-adik bisa memberikan. Atau misalnya ada temannya yang sedang sakit, adik-adik pun bisa berdoa kepada Tuhan Yesus sehingga temannya bisa sembuh adik-adik. Itu adalah karunia-karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga setiap karunia itu boleh memperlengkapi semua jemaat Tuhan adik-adik, sehingga jemaat Tuhan boleh bersatu, boleh saling melengkapi, sehingga orang-orang di sana yang belum mengenal Tuhan Yesus itu dapat melihat, wah ternyata orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu penuh kerukunan ya. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu saling tolong menolong ya. Orang yang percaya Tuhan Yesus itu saling membangun ya, sehingga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan melalui kesaksian hidup adik-adik. Di atas semuanya itu, Tuhan Yesus ingin bahwa kita menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Setiap karunia yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa salurkan sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan. Misalnya adik-adik, ketika adik-adik mempunyai tabungan, adik-adik punya uang misalnya, lalu adik-adik menonton televisi, adik-adik melihat bahwa ada di luar sana yang hidupnya berkekurangan adik-adik, hidupnya tidak punya uang, misalnya hidupnya di jalanan. Lalu adik-adik tergerak, tabungan saya, uang saya mau kasih ke teman-teman yang di luar sana, di mana mereka butuh uang. Nah, itu apa adik-adik? Dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati adik-adik, sehingga hati adik-adik tuh tergerak untuk menolong. Nah, ketika adik-adik menolong akan teman-teman di luar sana, memberikan uang, memberikan bantuan misalnya dalam bentuk alat tulis, dalam bentuk makanan, jangan lupa adik-adik menyematkan bahwa Tuhan Yesuslah yang mengerjakan semua itu, dimana berkat yang adik-adik boleh kasih kepada mereka itu semua dari Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus boleh dikenal adik-adik. Amin.
Tuhan Yesus boleh dikenal oleh teman-teman di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus, adik-adik. Lalu, Kak, saya belum berani, Kak, untuk menginjil. Saya takut, Kak, misalnya. Nah, kalau misalnya adik-adik belum ada keberanian dalam mengatakan firman Tuhan, misalnya adik-adik pun dapat melakukan pekabaran Injil dengan berlaku seperti yang Tuhan mau, adik-adik. Menjadi anak-anak Tuhan yang baik, pergi ke gereja, berbakti, patuh kepada mama papa, mengasihi adik, mengasihi sesama, mengasihi teman Tuhan. Sehingga ketika adik-adik mungkin belum bisa mengatakan firman Tuhan kepada yang lain, tapi perbuatan adik sudah mencerminkan firman Tuhan. Roh Kudus memperlengkapi kita, adik-adik. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh bersaksi. Tidak hanya melalui kata-kata, tetapi Roh Kudus pun dapat memimpin kita melalui perbuatan kita. Amin, adik-adik. Nah, jadi kalau Kak Esterina boleh simpulkan firman Tuhan saat ini bahwa Roh Kudus memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang pasti dikasih gift, pasti dikasih pemberian pada Tuhan. Entah itu kepintaran, entah itu satu hati yang ingin selalu memberi, entah itu perkataan yang membangun, adik-adik. Apakah itu dengan berkat yang melimpah daripada Tuhan? Apakah itu adik-adik dapat berdoa untuk teman-teman sekeliling, untuk guru-guru, untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Semua itu karunia yang harus kita kerjakan, talenta yang harus kita kerjakan, adik-adik. Ya, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita seperti itu, ya adik-adik. Setiap pemberian Tuhan harus kita kerjakan. Setiap pemberian Tuhan harus kita lakukan sehingga nama Tuhan boleh dikenal, adik-adik. Banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, adik-adik. Banyak teman adik-adik yang di luar sana belum mendengar akan Tuhan Yesus Kristus. Mereka bisa jadi hidup di jalanan, mereka bisa jadi hidup tidak teratur, adik-adik. Mereka belum mengerti akan tujuan hidup mereka. Apa gunanya kita sekarang, adik-adik? Apa gunanya Kak Esther? Apa gunanya adik-adik sekarang? Adalah untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang baik, yang menebus dosa kita, dapat menyelamatkan semua orang, dapat membawa orang-orang untuk boleh menjadi hidup yang lebih baik. Ya adik-adik, hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Amin, adik-adik. Sudah siap menjadi saksi? Amin. Amin. Jangan takut, adik-adik. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Karunia-Nya itu boleh kita kembangkan, kita boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup matanya. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat saat ini Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu. Setiap pemberian dari Tuhan, setiap karunia daripada Tuhan Yesus, kami boleh dapat lakukan, kami boleh dapat kembangkan, sehingga nama Tuhan boleh dikenal. Tuhan, tidak hanya di lingkungan terdekat kami, tetapi di lingkungan yang lebih besar lagi. Walaupun Tuhan kami masih muda, Tuhan masih kecil Tuhan, tetapi Tuhan Yesus dapat pakai kami di sekolah, di keluarga, di gereja, dimanapun kami berada, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi
perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Bye-bye.